Nanti siapa yang datang lebih awal daripada teman-temannya? Saya, Bu. Ya, berarti dipimpin doa sekarang ya. Yang dipimpin doa dulu. Stand up, please. Let's pray together. Untuk selanjutnya kita belajar tentang operasi hitung pecahan. Nah, ini adalah materi lanjutan dari yang kemarin ya. Kita belajar tentang pecahan, sekarang tentang pengurangannya. Nah, ibu punya lagu wajib nasional, kita nyanyikan dulu bersama-sama. Semuanya berdiri ya. Ini kita nyanyikan bersama-sama untuk mewujudkan atau menambah rasa cinta tanah air kita. Kita nyanyikan bersama-sama. Kemarin juga sudah dinyanyikan bersama, kita nyanyikan bersama lagi agar lebih menambah pemahaman kalian tentang pecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya kalian hari ini? Begitu Ami dan Indonesia. Kali ini kita akan membahas matematika kelas 5. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu operasi hitung bilangan. Kita baik ya. Menjumlah dan menggunakan pecahan, jangan lupa makan banyakku dulu. Kita akan mengalihkan, tak perlu disamakan. Saya suka menghitung pecahan. Jika ada
menikmati lagunya. Sekarang coba perhatikan slide yang ada di depan. Ada lirik lagu yang isinya tentang, kita baca bersama-sama. Menjumlah dan mengurangkan pecahan, jangan lupa samakan penyebut dulu. Jika akan mengalihkan tak perlu disamakan. Saya suka menghitung pecahan. Pertanyaannya, apa yang dapat kalian simpulkan dari teks di atas? Kira-kira yang dapat diambil kesimpulan apa dari teks ini? Kira-kira apa? Jika kita tetapi jika akan menjumlah dan mengurangkan pecahan, maka ya penyebutnya harus diapakan? Disamakan. Nah, ini yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Jadi mengurangkan pecahan. Seperti itu. Terus selanjutnya yang akan kita pelajari adalah konsep pengurangan pecahan, dan pengurangan pecahan tersebut akan kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajarannya, kenapa sih kok kita harus belajar tentang pecahan ya? Tujuannya agar kalian mengetahui pengurangan dua pecahan berpenyebut berbeda itu caranya seperti apa. Selanjutnya kita juga dapat menyelesaikan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda tersebut. Nah, seperti biasanya nanti kita akan bekerja secara berkelompok, ya. Berkumpul dengan kelompoknya, satu kelompok berisi 4 anak, nanti berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ini, di bukunya video pembelajaran. Diperhatikan videonya biar tahu maksud dari video tersebut. Yang pandai, kali ini kita akan belajar contoh lain tentang cara menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita simak contoh permasalahan berikut bersama-sama. Nah, perhatikan ada permasalahan, diperhatikan. Meter dengan panjang 1,5 meter digunakan untuk menghias tablak meja. Sementara itu, 3/4 meter digunakan untuk menghias sapu tangan. Sisanya digunakan untuk menghias baju adik. Yang digunakan untuk menghias tablak meja dan sapu tangan. Sudah diperhatikan tadi videonya ya? Sudah. Kita lagi pada slide, terdapat pertanyaan bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut dari video yang tadi. Bagaimana cara menyelesaikannya kira-kira? Dengan cara menyamakan penyebut. Nah, sekarang dilanjutkan lagi dengan video yang lain. Diperhatikan juga. Assalamualaikum. Perhatikan nanti kita ada hal yang perlu dicatat atau ditulis ya, dicatat. Channel Guru Berbagi. Hari ini guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi pengurangan pecahan biasa muatan pelajaran matematika kali 3.1 kelas 5 SD. Submateri yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pengurangan pecahan berpenyebut sama dan pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Sebelumnya kita dulu materi kelas 4 dengan bentuk pecahan biasa. Kelas 4
adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Yang pertama, kita akan belajar pengurangan pecahan berpenyebut sama. Cara pengurangan pecahan berpenyebut sama adalah dengan mengurangkan pembilang pecahannya saja. Penyebutnya tetap tidak dikurangkan. Kita masuk ke contoh 4/5 kurang 3/5 sama dengan, kita masuk ke modelnya. Jadi kita buat satu kotak dengan membagi 5. Kemudian kita isi dari 4 kotak itu. Ya, ini adalah pecahan 4/5. Kemudian ketika dikurangkan menjadi 3/5, maka kita silang yang diwarna. Nah, ini adalah pengurangan 4/5 dikurangi 3/5. Jadi kotak yang disilang adalah yang dikurangkan. Hasilnya, sisanya adalah satu kotak saja yang diwarnai. Maka 4/5 dikurangi 3/5, jawabannya adalah 1/5. Yang kedua, kita akan belajar tentang pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Cara pengurangan pecahan berpenyebut berbeda ada 2 teknik, seperti ketika kita melakukan penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Caranya juga sama. Yang pertama, menggunakan teknik persamaan penyebut dengan KPK dan penyebutnya. Kedua, menggunakan teknik kali silang. Cara pengurangan pecahan berpenyebut berbeda ketika menggunakan teknik persamaan penyebut dengan KPK adalah yang pertama, tentukan KPK dari ini. Kedua, ubah pecahan menjadi berpenyebut sama. Ketiga, kurangkan pembilang dari pecahan-pecahan yang berpenyebut sama tadi, sedangkan penyebutnya tetap. Kita masuk ke contoh ya. 1/2 dikurangi 1/4 sama dengan KPK dari penyebut 2 dan 4 adalah 4. Nah, kemudian setelah kita mengetahui KPK-nya, ubah menjadi berpenyebut sama, yaitu dengan menyesuaikan pembilangnya. Pecahan 1/2 jika dijadikan dalam pecahan berpenyebut 4, maka 1/2 sama dengan, untuk penyebut 2 ini ketika mau dijadikan 4, maka dia harus dikalikan 2. Maka pecahan 1/2 ini harus dikalikan dengan 2/2. Ya, atas dan bawah angkanya harus sama. Atau jika dibagi pembilang dan penyebutnya itu nanti hasilnya 1. Jadi 2/2 kan 1 ya. Jadi 1 kali 2 hasilnya 2, sedangkan 2 kali 2 hasilnya 4. Maka pecahan 1/2 itu senilai dengan pecahan 2/4. Yang berikutnya, pecahan 1/4 jika dijadikan dalam pecahan berpenyebut 4, maka 1/4 sama dengan, karena sama semua ya, ini penyebutnya sudah 4, maka kita langsung sebenarnya bisa sama dengan 1/4. Kita masuk ke model, karena ini pecahan ini berpenyebut 4 KPK-nya, maka kita bagi kotak ini menjadi 4 bagian. Perhatikan modelnya itu. Ketika sudah, maka kita warnai pecahan yang bernilai 1/2 atau 2/4. Kemudian kita beri silang pecahan 1/4, karena dikurangi 1/4, maka bagian 1 dari 4 kotak ini kita silang. Kemudian sisa kotak yang tidak disilang adalah 1. Maka jika dituliskan 1/2 dikurangi 1/4 sama dengan 2/4 dikurangi 1/4.
contoh ya. Ini Misalnya, tadi silang 1/3 digunakan. dua tinggalkan kesepadan. Caranya sama dengan video penjumlahan pecahan biasa berbentuk berbeda yang sudah Guru upload pada beberapa hari lalu. Langsung ke caranya. Yang pertama, kalikan penyebut pada pecahan kedua dengan pembilang pada pecahan pertama. Kemudian letakkan hasilnya di pembilang pecahan baru yang pertama. Jadi 7 dikali 1, kemudian nanti diletakkan di atas pada pecahan yang pertama, yaitu di pembilang pecahan pertama. Kedua, kalikan penyebut pada pecahan pertama dengan pembilang pada pecahan kedua. 3 dikalikan dengan 2. Berikutnya, kalikan penyebut pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua, kemudian letakkan hasilnya sebagai penyebut kedua pecahan baru, atau 3 kali 7. Jika dituliskan 7 kali 1 per 3 kali 7 dikurangi 3 kali 2 per 3 kali 7. Jika dihitung 7 per 21 dikurangi 6 per 21. Langkah berikutnya yaitu kurangkan kedua pecahan baru tersebut. Jadi kita sudah memperoleh pecahan baru dengan penyebut yang baru, yaitu penyebut dari penyebut yang sudah disamakan. 7 per 21 dikurangi 6 per 21, hasilnya adalah 1 per 21. Ya, inilah jawaban dari pengurangan pecahan 1 per 3 dikurangi 2 per 3. Bagaimana? Mudah bukan belajar pengurangan pecahan? Sekarang pilih teknik yang paling kamu sukai dan jadilah juara dalam belajar matematika. Assalam. Nah, ya. Jadi itu tadi dari penjelasan materi yang sudah disajikan, ada yang ditanyakan dari penjelasan materi tersebut. Mungkin ada yang belum jelas atau belum paham dari teknik pengurangan pecahan biasa, ya. Kemudian teknik kali silangnya juga ada. Ada yang bertanya? Tidak. Kalau tidak ada, habis ini kita melanjutkan dengan diskusi kelompok, ya. Kita lanjutkan dengan berkelompok. Setelah ini saya membagikan lembar kerja. Saya minta kalian berkelompok, satu kelompok terdiri dari 4 anak, bisa dibentuk meja dan kursinya. Ayo diskusi kelompok dimulai. Silakan dibentuk dulu mejanya. Temannya dibagi
tentang cara menyelesaikan masalah penggunaan dan pengurangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita simak contoh permasalahan berikut bersama-sama. Nah, permasalahannya ada pada slide itu. Bu Ani memiliki 3 sakutan buangan kalender. Benda dengan panjang 1,5 meter digunakan untuk menghias tablak meja. Sementara itu, 3/4 kalender digunakan untuk menghias satu tangan. Sisanya digunakan untuk menghias baju adik. Dan berapa panjang benda yang digunakan untuk menghias tablak meja dan satu tangan? Berapa pula panjang benda yang digunakan untuk menghias baju laki? Sekarang kita simak cara menyelesaikan ini. Nah, itu tadi ya untuk soalnya. Sekarang setelah kami diskusikan untuk soal yang tadi penyelesaiannya seperti apa.
Untuk kelompok yang lain berarti diperhatikan pekerjaan temannya yang di depan. Dilihat apakah sudah sesuai dengan jawabanmu atau tidak. Kalau tidak sesuai atau tidak sama ditanyakan. menghias taplak meja dan sapu tangan. Panjangnya berapa, Kenzi? Panjangnya 2/1/4 meter. Seperti ini. Mungkin ada yang jawabannya tidak 2/1/4. Ada yang masih kesulitan untuk punya jawaban lain, ada? Tidak. Oh, ternyata kelompok 1 punya jawaban lain. Nah, sekarang coba kelompok 1 perwakilannya dituliskan jawaban lainnya seperti apa. Dulu. Tuliskan di bawahnya sini ya, biar kelihatan jadi nanti perbedaannya di mana. Tulis juga nomornya sebelah sini. Nomor 1 ya, 1. Masih nomor 1.
Penjumlahan pecahan campuran. Berapa hasilnya? 2. Yang bawah diselesaikan dengan cara penjumlahan pecahan apa? Berapa hasilnya? 2,25. Apakah 21/4 sama dengan 2,25? Tidak. Apakah sama? Jawabannya adalah sama. Jadi 21/4 itu pecahan campurannya, pecahan desimalnya adalah 2,25. Berarti kedua jawabannya adalah benar. Jadi boleh diselesaikan dengan pecahan campuran, boleh, dengan pecahan desimal juga boleh. Tapi karena sekarang kita membahas tentang pecahan, maka selesaikanlah dengan cara pecahan. Betul, berarti keduanya betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Karena tadi kita sudah melakukan presentasi kelompok, nah selanjutnya kita membuat kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan apa yang dapat kalian ambil untuk pembelajaran kita di hari ini? Mengurangkan pecahan dengan penyebut harus disamakan. Untuk disamakan berarti penyebutnya yang seperti apa? Penyebut yang berbeda. Kalau penyebut berbeda harus disamakan. Bisa ya? Bisa. Nah, selanjutnya karena kita sudah membuat kesimpulan, maka di sini untuk menambah pemahaman kalian, maka guru akan membagikan soal dikerjakan secara individu, yaitu soal evaluasi, dikerjakan masing-masing, tidak untuk berdiskusi ya. Waktu pengerjaannya 7 menit. Ke belakang. Ditulis identitasnya, nama, kelas, tanggal berapa hari ini. Jadi dikerjakan dibaca dulu tulisannya. Ada yang kurang jelas dengan soalnya? Ada yang mau tanyakan dengan soalnya? Mungkin soalnya ada yang mau jelas? Tidak? Ya. Ada yang ditanyakan? Ada, dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai anak? Sudah. Sudah, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Kumpulkan ke depan.
belajar tentang sila-sila dalam Pancasila. Yaitu kita belajar tentang PPKN. Nah, selanjutnya untuk mengakhiri pembelajaran sebelumnya kita menyanyikan dulu lagu daerah. Lagu daerah dari mana ini? Papua. Dari Papua. Kita nyanyikan dulu bersama-sama. Pembelajaran kita hari ini